Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Jadi perkenalkan, nama saya Deka Ardianto dari Komunikasi Penyiaran Islam YAIN Bengkulu. Jadi di sini saya akan mewawancari sedikit mengenai otomotif ya. Selain untuk memenuhi tugas kuliah saya itu sendiri. Jadi di sini saya di bengkel Serawai Motor, tepatnya itu di Pagar Dewa, dan sedang bersama owner atau pemilik bengkel ini sendiri bersama abang saya, Bang? Oh, Bang Kumara. Jadi dengan Bang Kumara di sini. Di sini saya mau nanya-nanya sedikit nih, Bang, masalah wirausahaan tapi di bidang otomotif ini, Bang. Soalnya di era sekarang itu kan kalau menurut saya itu sangat menjanjikan lah kalau untuk usaha bengkel ini sendiri. Tapi kan nggak semua orang gitu nah, Bang. Nggak semua orang bisa menjalankan usaha bengkel ini. Jadi sebelum saya banyak bertanya-tanya, saya mau bertanya dulu mengenai nama. Kok kenapa itu dinamakan bengkel Serawai Motor gitu nah, Bang? Oh, untuk nama bengkel sendiri karena kami kan berasal dari daerah Seluma, tepatnya di Kota Bengkulu kan. Iya. Karena kami dari suku Serawai, jadi kami buat nama bengkel dari nama suku kami sendiri. Oh, berarti asal usulnya itu dari suku gitu nah, Bang? Ya. Oh ya, itu kalau menurut saya sih memang bagus juga sih. Soalnya untuk gimana ya, untuk persinggahan juga kan. Soalnya suku Serawai di Bengkulu ini memang yo 50% lah itu memang asli, memang suku Serawai gitu. Bengkulu itu memang banyak. Selanjutnya di sini yang mau saya tanyakan itu, sebelum membuka usaha bengkel ini dulunya itu sempat kerja di mana dan jadi apa gitu nah, Bang? Dulunya saya pernah bekerja di bengkel juga, dan saya juga jadi anak buah kan. Itu berapa tahun itu, Bang? Kerja di bengkel orang itu nah? Kira-kira sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dan basicnya kemarin juga dari SMK ya, Bang ya? Ya, SMK otomotif. Oh, SMK otomotif. Oh, memang memang sejurusan gitu kan? Bagus itu, bagus. Mantap. Selanjutnya ini motivasi yang pertama kali nih, Bang. Motivasi yang pertama kali kan orang untuk membuat usaha itu kan nggak mudah gitu nah, Bang. Yang pertama itu kan mungkin dari niatnya itu, terus kemantapan itu kan ya, banyak lah faktor-faktornya. Itu dari mana gitu nah, Bang? Saya karena mungkin sudah terlalu lama di bengkel, jadi saya ingin buka usaha sendiri aja. Oh, ingin hijrah gitu ya? Iya. Ceritanya ingin hijrah, kawan-kawan. Jadi kasarnya itu mau hijrah ke lebih baik lagi. Tapi resikonya cukup besar ini kan? Ya, lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Untuk modal sendiri nih, Bang. Soalnya walaupun kecil-kecil kayak gini nih, saya lihat spare partnya ini lumayan mahal ini, Bang. Untuk modalnya itu berapa kira-kira kemarin, Bang? Kalau awalnya saya modal 5 juta itu untuk beli kunci-kunci aja. Saya buka tambal ban jadi. Oh, berarti untuk modal usaha itu 5 juta, Bang ya? Itu termasuk masih kecil, Bang ya? Oh, masih kecil, kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau bikin usaha bengkel dengan budget sekarang itu 5 juta itu masih kurang itu. Masih kurang banyak. Jadi selanjutnya di sini kesulitan dan awal-awal dalam membuka bengkel ini, usaha ini apa sih, Bang? Untuk kesusahan awal-awalnya tuh dari segi apa sih gitu? Mungkin dari modal juga kan minim. Oh, modal minim. Jadi banyak kendala di modal sih di awalnya. Awal-awal buka bengkel dulu. Kalau untuk kunci-kunci mungkin ada juga sih yang kurang-kurang itu kan, kayak kunci-kunci yang buka spiti kan nggak ada. Jadi terpaksa kita kalatkan aja bukanya gitu. Oh,
berarti ya main akal-akalan gitu nah kawan-kawan ya. Itu memang faktor yang pertama itu gara-gara atau yo dari modal itu sendiri gitu kan. Selanjutnya di sini nih untuk servis nih Bang. Di sini kan cuman melayani servis kendaraan roda 2 gitu kan. Nah, untuk servisnya itu sendiri ada nggak kesulitan mungkin bagian apa gitu kesulitannya gitu kan? Tentu ada lah mungkin. Mungkin dari spare part kayak motor injeksi di Bengkulu ini kan terbilang sangat sedikit untuk spare partnya. Jadi kita biasanya pesan dari luar kota. Oh, Kayak lewat. pesan ke daerah Jawa. Oh, itu. Jadi memang kalau motor-motor sekarang itu kan sudah canggih dilengkapi dengan injeksi gitu kan. Tapi ada kekurangannya juga gitu. Nah, jika ada kerusakan itu memperbaikinya juga lumayan susah gitu kan. Spare partnya juga mahal Bang ya? Lumayan sih. Lumayan ya, menguras kantong juga gitu nah. Bagi kelas menengah ke bawah gitu kan. Nah, untuk bukanya ini sendiri nih Bang. Bukanya itu dari jam berapa sih? Sampai jam berapa atau mungkin 24 jam gitu nah. Kan kita siapa tahu kan bisa mampir-mampir rekan-rekan yang lain ke sini kan. Kita bukanya dari jam 7. Biasanya kalau tutup biasa sampai jam 10 malam. Kadang sampai jam 11 malam sih. Karena mungkin di daerah sini ya banyak bengkel juga udah tutup jam 5. Jadi kita sekalian aja. Karena banyak. Oh. Jadi bukanya itu dari jam 7 tadi Bang ya? Dari jam 7 sampai jam 10 11 malam. Bagus sih, soalnya kalau di Bengkulu ini sendiri di kota ya, walaupun di kota itu masih jarang gitu nah. Yang buka dari pagi sampai ke malam. Jarang sekali. Ini juga mengambil kesempatan juga gitu kan. Untuk kendalanya sendiri nih Bang. Tadi kan kendala dalam memperbaiki kendaraan. Nah, kalau yang ini kendala dalam menjalankan usaha. Itu dari segi apa itu Bang? Mungkin dulu kendalanya ada di pas awal-awal buka bengkel. Orang mau bongkar mesin karena kita belum lengkap alatnya, modal juga kurang. Ini ada juga sih yang kita tolak gitu. Oh, jadi sebenarnya tuh dari segi keraguan konsumen gitu ya Bang ya. Ya memang wajar sih namanya usaha baru gitu kan. Jadi untuk konsumen mau datang mau servis itu kan ya masih ini baru mungkin kan baru jadi masih kurang percaya. Tapi sekarang alhamdulillah banyak pelanggannya Bang ya. Alhamdulillah sudah banyak. Oh sudah banyak ya, syukur alhamdulillah lah, bagus itu. Untuk ini Bang, jadi kemarin tuh kan udah hampir 1 tahun kita tuh kan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Bang. Nah, dari sebelum COVID dan sekarang COVID itu ada perbedaan nggak sih Bang? Perbedaan yang ya dari segi pemasukan lah gitu nah. Atau mungkin pengeluaran untuk segala macam lah. Pokoknya kesusahan atau pandemi ini sendiri. Bagaimana kalau menurut Abang nih? Ada sih mulai dari misalnya kalau mau hitung keuntungan kan. Biasanya kalau sebelum pandemi kita bisa dapat uang sekitar 1,5 juta. Setelah pandemi ini atau sekarang lagi masa pandemi ini menurun sangat drastis. Oh, jadi memang berpengaruh juga ya. Jadi memang merata sih, menyeluruh maksud saya tuh menyeluruh. Jadi dampaknya itu sangat drastis juga. Yang tadinya sebelum pandemi itu bisa 1,5 juta sampai 2 juta lebih gitu ya Bang per hari. Sekarang ya 50%-nya dari itulah. Tapi masih ada kan Bang? Setiap harinya pasti ada kan pelanggan gitu kan? Masih, walaupun nggak terlalu banyak seperti masa-masa sebelum pandemi itu. Kalau gini kan ya gimana? Lagi masa pandemi ya menunggu aja. Iya, memang semuanya itu kan. Terakhir nih Bang, jadi tolong kasih tips dong gitu nah. Jadi sekarang tuh kan banyak anak-anak muda itu kan mayoritas masih malas dan masih ya mikirkan tuh kerja yang penting tuh sekarang dapat uang, besok senang-senang gitu nah.
gitu. Nah, jadi belum terpikir untuk berani berusaha sendiri gitu kan, bikin apa itu sendiri gitu, untuk belum berani melangkah ke situ gitu. Jadi kasih tips dong Bang untuk rekan-rekan yang di luar sana gitu kan, tentunya untuk anak-anak muda gitu. Nah, Untuk rekan-rekan yang di luar itu, untuk rekan-rekan, kalau kalian mempunyai hobi yang kalian sukai, kalau bisa jadi akhir nih Bang dari saya gitu kan, kasih tips dong gitu kan, tentunya untuk para rekan-rekan yang di luar sana gitu kan, khusus untuk ya lingkungan anak-anak muda gitu kan. Jadi sekarang itu kan mereka tuh untuk berani berusaha, berani melangkah itu jarang sekali gitu kan. Jadi tolong kasih tips, ya mungkin ya sedikit aja lah untuk kawan-kawan di luar sana, tips gimana untuk berani melangkah, berani untuk bisa sukses ke depannya itu bagaimana sih Bang? untuk rekan-rekan di luar sana jangan mudah menyerah. Jika kalian mempunyai skill di dalam bidang usaha seperti saya ini bengkel, tekunilah usaha itu sendiri. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oh iya, itu pepatah yang sering kita dengar ya. Kalau usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil, itu memang betul, betul sekali itu kan. Jadi yang pertama itu memang betul yang diomong abang tadi. Selanjutnya itu yo carilah jati diri kalian itu di mana. Misalnya hobi kalian itu di bidang ini, tekunilah bidang itu kan. Dan jadikan bidang itu sebagai ladang hasil gitu nah. Buat ladang usaha kalian. Mungkin itu saja Bang dari saya. Saya juga banyak-banyak terima kasih gitu kan. Sudah berbagi cerita, berbagi motivasi juga kepada kami gitu kan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Nah, terima kasih Bang.